أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertama, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Pada malam ini Allah mudahkan kita berjumpa kembali dalam satu majelis yang tiada harapan hanya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita sebagai bekal untuk mengerjakan amal soleh, sehingga amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kelak di hari kiamat. Dan yang kedua, semoga salawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan kepada qudwah dan uswah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga Ahlul Bait, Ummahatul Mukminin, istri-istri beliau, wa dzurriyyatih, keturunan beliau, wa ashabi, para sahabatnya, wa ikhwanihi, dan juga umatnya yang mengikuti jejak langkah beliau hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita akan membahas satu tema atau judul, yakni Dajjal. Dajjal. Arti Dajjal itu adalah kadzab. Kadzab maksudnya adalah pendusta, pembohong. Maka tidak setiap yang berdusta disebut Dajjal. Tapi kalau Dajjal pasti pendusta. Ini yang pertama yang harus dipahami. Sekalipun kita sudah mengerti apa arti dari Dajjal itu, yaitu pendusta, tapi jangan menyebut orang yang berdusta itu Dajjal. Ente punya sohib khorot, Dajjal itu. Jangan, nggak boleh. Jadi kemudian Dajjal ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran, akan tetapi disebutkan di dalam hadis sebagai salah satu fitnah akhir zaman. Salah satu fitnah yang kita dianjurkan untuk berlindung dari Dajjal ini, karena fitnahnya besar sekali. Sebagaimana yang diajarkan Nabi dalam satu doa bersumber dari sahabat Abu Hurairah dalam Sahih Muslim KBC 545, Nabi mengajarkan doa berlindung dari 4 perkara sebelum kita mengucapkan salam dalam setiap solat kita. Baik boleh dibaca pada saat solat fardu maupun juga dalam solat-solat sunnah, kecuali solat jenazah. Lapo. Jadi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda beliau? Apabila kamu tasyahud, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 macam perkara. Idza tasyahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'. Jika kalian setelah bertasyahud, berlindunglah kepada Allah dari 4 perkara. Kemudian Nabi menyebutkan 4 perkara itu apa saja. Kemudian beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dari siksa jahannam. Kedua, wa min azabil qabri, dan dari siksa kubur.
Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Kehidupan ini ada fitnahnya, ada ujiannya. Demikian pula kematian. Bahkan menjelang kematian ada ujiannya. Saat kita berada di alam kubur pun ada fitnahnya. Namanya fitnah kubur. Demikian pula, yakni fitnah yang terakhir, yakni fitnah Dajjal. Kata Nabi apa? Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan dari keburukan munculnya Dajjal. Disebut dengan Al-Masih. Sebagaimana Isa juga disebut Al-Masih. Kadang diartikan Al-Masih itu yang ditunggu kedatangannya. Karena yang satu ditunggu kedatangannya oleh kaum muslimin. Dan yang lainnya ditunggu kedatangannya, yaitu Dajjal, oleh siapa? Oleh Yahudi. Maka ada keterkaitan erat antara Dajjal itu dengan Yahudi. Dua-duanya Al-Masih. Ada yang mengatakan Al-Masih dari kata masaha, yang artinya terhapus. Karena memang Al-Masih itu nanti Isa alaihissalam dia akan menghapus pajak. Beda kalau Al-Masih yang satu ini apa? Terhapus mata sebelah kanannya. Sehingga yang tampak adalah mata sebelah kiri. Matanya terhapus sebelah. Banyak definisi tentang apa itu Al-Masih dalam hal ini. Yang jelas dua-duanya ini ditunggu kedatangannya di akhir zaman. Nah, fitnah Dajjal ini fitnah yang besar. Dia termasuk di antara tanda kiamat. Tanda kiamat itu ada yang kecil, ada yang besar. Tanda yang kecil dimulai dari diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu tanda kiamat sudah. Berarti nggak lama lagi. Ana wassa'a kahatain. Aku dan hari kiamat seperti dua jari ini, kata Nabi. Dekat sekali. Antum jangan berpikir, oh 1400 tahun lebih. Gak kiamat-kiamat. Antum nanti kalau sudah di akhirat, tidaklah kehidupan ini hanya sebentar. Iya sekarang. Ngenteni yuk kulai itu suweni. Padahal ini singkat ini. Walaupun sudah ratusan, bahkan ribuan tahun. Jadi, tanda kiamat. Diutusnya Nabi, terbelahnya bulan, dan seterusnya. Sampai terakhir, tanda kecil kiamat itu apa? Yakni munculnya Imam Al-Mahdi yang akan memimpin kaum muslimin. Itu tanda yang kecil, yakni alamatus sughra. Adapun tanda besar 10 secara qat'i disebutkan dalam hadis, baik riwayat Bukhari ataupun juga Muslim. Buka digital 2046 Muslim Mukhtasar 2046. Hadis yang bersumber dari sahabat Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari. Silakan. Dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu an, dia berkata, apa katanya? pada suatu ketika secara tiba-tiba Rasulullah SAW mendatangi kami yang sedang berbincang-bincang sambil bertanya, apa yang sedang kalian perbincangkan? Para sahabat menjawab, kami berbincang-bincang tentang kiamat. Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi hingga kalian akan melihat 10 tanda sebelumnya. Iya. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta tarawna qablaha 10 ayat. Hingga kalian kelak akan melihat 10 tanda. Dan ini merupakan alamatul kubra, tanda besar. Nah, dalam hadis ini Nabi menyebutkan poin-poinnya. Di hadis yang lain nanti Nabi menyebutkan yakni secara kronologis, urut-urutannya. Yang pertama disebutkan apa dalam hadis ini? Rasulullah menyebutkannya, yaitu asap atau dukhan. Pertama, ad-dukhan, asap atau kabut yang akan menyelimuti bumi ini. Yang kedua, Dajjal, khuruju Dajjal, keluarnya Dajjal. Sampai di sini masih urut. Terus makhluk yang melata, Dabba,
keluarnya dabbatul ard, binatang melata yang keluar dari bumi. Ini nanti masuk tanda yang keenam. Kemudian munculnya matahari dari barat, tatlu'us syamsu min maghribiha, yakni terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Nah, ini terbalik. Dalam riwayat yang lain, dabba ini setelah matahari terbit dari sebelah barat. Begitu matahari terbit dari sebelah barat, di waktu duha muncul dabba. Jadi nggak lama antara terbitnya matahari di sebelah barat dengan munculnya dabba. Ini berurutan, cuman dalam posisi ini kebalik. Jadi Nabi dalam hadis ini menyebutkan poin-poinnya. Kemudian turunnya Isa bin Maryam, khuruju Isa bin Maryam. Maaf, nuzulu Isa bin Maryam. Turunnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Dan ini merupakan tanda yang keempat insyaallah. Yang ketiga. Jadi setelah Dukhan, kemudian Dajjal, kemudian turunnya Isa, baru keluarnya bangsa Ya'jud Ma'jud. Lanjut. Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud itu setelah turunnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, sebelum terbitnya matahari dari sebelah barat. Ya'jud Ma'jud ini harus diselesaikan dulu, habis. Baru kemudian penentuan dengan batas akhir taubat secara universal, secara global, yaitu terbitnya matahari di sebelah barat. Itu akhir batas deadline taubat. Dan itu setelah selesainya Ya'jud Ma'jud. Kemudian serta 3 gerhana, yaitu gerhana di timur, terus gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Iya, ada yang menyebutkan khosfun sebagai gerhana. Ada yang menyebutkan khosfun itu adalah pembenaman. Bisa jadi ini memiliki korelasi. Karena terjadinya gerhana, maka terjadi pembenaman, yaitu di bumi. Sama seperti hari ini. Ketika terjadi pasang atau bulan purnama, maka terjadi air apa? Air pasang. Sebagian dari bumi dibenamkan. Nanti akan terjadi. Makna khosfun dalam riwayat hadis Tirmidzi, yakni pembenaman. Yang pertama, khosfun fil masyriq, yakni pembenaman di negeri-negeri timur. Yang kedua, khosfun fil maghrib, pembenaman di negeri-negeri barat. Dan yang ketiga, yakni khosfun fi jaziratil Arab, pembenaman di di jazirah Arab. Baru setelah itu terakhir. Dan ini kalau terakhir semuanya sama. Apa yang terakhir? Akhir semuanya itu adalah api yang keluar dari arah Yaman yang menghalau umat manusia ke mahsyar. Iya. Tidak lain adalah khurujun nar, keluarnya api fi bi'ri Yaman, yakni yang ada sumur itu di Yaman. Di sumur di daerah Yaman keluar api yang besar menggiring manusia ke negeri Syam. Mereka digiring ke negeri Syam dan tidak lama lagi terjadi kehancuran secara total. Jadi kalau kita urut Dukhan, Dajjal, nuzulu Isa, turunnya Isa, Ya'jud Ma'jud, tatlu'us syamsu min maghribiha, terbit matahari dari sebelah barat, khurujud dabba, keluarnya dabba, binatang melata. Baru nomor 7, 8, 9 ini pembenaman. Khosfun fil masyriq, khosfun fil maghrib, khosfun fi jaziratil Arab. Terakhir 10, keluar api dari Yaman menggiring manusia ke negeri Syam. Karena yang tersisa pada saat itu jazirah Arab. Sehingga dari Yaman digiring yakni ke negeri Syam. Karena letak dari pintu tobat itu min kibali Syam. Pintu tobat itu terletak yakni pada arah negeri Syam. Yang pintu tobat itu seandainya ada orang menaiki kuda, maka belum cukup dia berjalan selama 70 tahun. Itu lebar pintunya. Tapi nanti itu akan ditutup ketika matahari terbit dari sebelah barat. Nah, kita pada poin kedua bicara tentang Dajjal. Kalau kita melihat Ustadz si Ado, gak bakal kita ketemu Dajjal, Dukhan aja belum.
Memang nanti ketika terjadi dukhon, tanda pertama saja itu sudah banyak menelan korban. Karena bumi diselimuti dengan asap atau kabut. Otomatis banyak kemungkinan yang terjadi. Kematian, paceklik, kekurangan sumber air. Karena matahari terhalangi oleh asap ini. Sehingga tumbuhan tidak secara normal bisa berfotosintesa. Tidak menghasilkan. Dan ini kita tidak tahu berapa lamanya. Sehingga banyak manusia yang mati. Dan kita tidak tahu dukhon ini sumbernya dari mana. Wallahu a'lam. Para ulama kekurangan sumber literatur untuk menjelaskan secara detail tentang keberadaan dukhon ini. Wallahu a'lam. Baik. Nah, Dajjal. Dajjal disebutkan dalam hadis Muslim, jumlah mereka itu ada 30. Jumlahnya 30. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, buka nomor 2474 KBC. Jadi Bapak Ibu, sungguh pun Dajjal ini masih jauh, tapi tetap kita harus berdoa, berlindung dari fitnah Dajjal. Bahkan seluruh Nabi itu mengingatkan umatnya, mulai dari zaman Nabi Nuh akan munculnya Dajjal dan berlindung darinya. Seandainya bukan Dajjal yang terakhir dengan ciri-ciri spesifik ya, yang luar biasa, karena dia merupakan master sihir yang luar biasa, karena seluruh kekuatan syaitan berkumpul padanya. Tapi yang masalah ini kan dajjal-dajjal kecil ini loh, yang kadang kita kalah dengan dajjal kecil aja kalah. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Belum terjadi kiamat sebelum dibangkitkan para dajjal. Ya, kata Nabi, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yub'atsa dajjalun, hingga dibangkitkan para dajjal. Siapa dia? Pembohong besar yang jumlahnya hampir 30 orang. Kadzabun, pendusta besar, qaribun min thalathin, yang jumlah mereka hampir 30. Kalau hampir 30 ya berarti maksimal mentok berapa? Ya 30. Di sini disebutkan dengan kalimat dajjalun, pembohong besar. Sekalipun tentu secara redaksi dajjalun itu tidak diartikan pembohong besar, tapi pada faktanya yang 30 ini memang termasuk yang besar. Karena dia memiliki ciri khusus yang mendasari mereka disebut dengan pembohong besar, yang jumlahnya 30 itu. Apa kata Nabi? Semuanya mengatakan bahwa mereka adalah Rasulullah. Nah, kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Mereka semua yang 30 itu mengaku sebagai utusan Allah. Sementara Nabi Muhammad sudah wafat. Beliau Nabi yang terakhir. Kalau Nabi saja ditutup, apalagi kerasulan. Karena kedudukan Rasul lebih khusus daripada kedudukan Nabi. Setiap Rasul pasti Nabi. Tapi kalau Nabi belum tentu Rasul. Kalau kenabian ditutup, apalagi kerasulan. Makanya dalam surah Al-Ahzab bukan khotamur Rasul, tapi khotamun Nabiin. Kalau khotamur Rasul ditutup para Rasul, masih memungkinkan ada apa? Ada Nabi. Kalau kerasulan ditutup, kemungkinan masih ada kenabian. Karena kerasulan lebih khusus. Tapi kalau sudah yang umum ditutup, yaitu kenabian, pasti yang spesifik pun akan tertutup otomatis. Makanya disebut khotamun nabiin. Beliau adalah penutup para nabi. Maka setelah Nabi Muhammad diutus, kalau ada yang mengaku sebagai nabi, berarti nabi apa? Nabi palsu.
Berarti nabi palsu itu mereka semua dajjal, pembohong yang besar. Jumlahnya berapa? 30. Nah, pembohong kecil ini kalau saombio, sopo? Dukun, paranormal, ahli nujum, tukang ramal, banyak kan? Apapun namanya. Dan ini dajjal juga. Oleh karena itu, sebelum munculnya dajjal yang besar, yang kecil-kecil ini merajalela dulu. Karena nanti dikombinasi antara kekuatan syaitan dari bangsa jin dengan teknologi. Karena kedustaan itu nanti juga memakai teknologi. Makanya kalau antum baca tafsir Ibnu Katsir surah Al-Baqarah 102 tentang jenis-jenis sihir, mulai dari yang sederhana. Sihir itu apa? Cabang yang paling sederhana. Sulap. Itu hanya kan permainan kecepatan apa? Kecepatan tangan. Tapi itu kedustaan dan itu sihir. Makanya tukang sulap itu dajjal, tapi dajjal cilik. Makanya ojo bangga seneng anakmu iso sulapan. Baik seneng, anakku pinter iso sulapan. Islam itu melarang kedustaan. Dan itu salah satu cabang sihir apa? Yaitu tadi, permainan kecepatan mata, permainan kecepatan tangan. Ada 7 jenis cabang-cabang sihir. Termasuk puncaknya yaitu apa? Berkolaborasi dengan arwah ardi, arwah bumi, yang tidak lain adalah jin. Nah, nanti dajjal besar ini akan didukung oleh para syaitan dari kalangan jin. Di samping juga mereka juga pakai teknologi yang tidak lain untuk menipu manusia. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Berarti kalau dajjal besar ini mereka semua mengaku jadi nabi, seluruh nabi-nabi palsu ini adalah dajjal. Siapa mulai pertama nabi palsu? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Itu yang kedua. Al-Ansi, Al-Aswad Al-Ansi. Pak, ono hadiah ya, Pak. Bukunya ono. Di mobil. Tetap nanti dikasih. Mas Retno ya? Al-Aswad Al-Ansi. Jenenge Aswad memang wong ireng. Di mana? Negeri Yaman. Muncul ini. Gede wonge, punya pasukan cuma 800. Tapi kejam. Dan ini Nabi masih hidup. Dikirimlah sahabat Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman untuk menyelesaikan urusan ini. Di sana sudah siap sebagian kaum muslimin yang muak dengan Al-Aswad ini. Siapa? Ada di sana Qais bin Abdi Yahus. Yang kedua Zazawai. Yang ketiga Fairus. 3 inilah nanti yang membantu proses eksekusi terhadap Al-Aswad Al-Ansi. Didakwai oleh sahabat Mu'ad tetap bersikukuh, tidak mau kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Akhirnya diputuskan mau tidak mau harus dibunuh. Pada malam pembunuhan dibantu oleh istri dari Al-Aswad sendiri yang sudah muak dengan suaminya karena penuh dengan kebohongan. Siapa namanya? Azad. Akhirnya pada malam itu Fairuslah yang bertugas menyembelih Al-Aswad Al-Ansi, dipegangi oleh Qais dan juga Fairus yang menyembelih dibantu oleh Zazawai dan Qais. Sementara Azad di luar kemah. Untuk apa? Mengkelabui para pengikutnya. Setelah digorok pada saat itu terpotong, terputus kepala dari lehernya. Ternyata kepala ini masih bisa bicara, Pak. Mengeluarkan suara yang tidak lain adalah jinnya. Jinnya yang bicara. Ngoroknya ini terdengar keluar, maka pengikut dan pasukannya datang, yakni mendekati kemahnya, ditahan oleh Azad. Tenang, nabimu sedang menerima wahyu. Mereka balik semua. Antum baca kisah ini dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, khususnya pada masa awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau antum bisa terjemahan, bisa dibaca, di terjemahannya sudah diterbitkan yang dicetak oleh Darul Haq. Darul Haq.
Antum beli, tebal. Baca kisahnya itu yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, yakni mufassir yang sering kita pakai tafsirnya, ya. Yani Ismail Ibnu Katsir. Diterangkan di situ, setelah mereka berhasil membunuh Al-Aswad Al-Ansi, mereka pun pergi, dan di pagi hari orang-orang pengikutnya menjumpai nabinya telah mati. Akhirnya mereka kocar-kacir. 3 hari setelah wafatnya Al-Aswad Al-Ansi ini, sampai kabarnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau wafat setelah 3 hari kematiannya Al-Aswad Al-Ansi di bulan Rabiul Awal. Apa selesai yang pertama ini? Belum. Masih ada lagi. Muncul nabi palsu yang kedua. Siapa? Barulah Musailamah Al-Kadzab. Di mana dia? Negeri Yamamah. Kalau tadi Yaman, ini Yamamah. Cuman ini Pak, gene wonge Pak. Beda yang tadi Al-Aswad. Ini ganteng, pengikutnya banyak, fulus. Lebih-lebih terkenal, tersohor, semakin besar pengikutnya ketika dia menikah dengan nabi palsu wanita. Siapa? Sajah At-Tamimah dari Bani Tamim. Ono nabi palsu wedok Pak. Nikahlah Musailamah dengan Sajah At-Tamimah ini. Semakin besarlah pengikutnya. Maka Rasul sudah wafat, kepemimpinan dipegang oleh khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mendengar tentang banyak orang murtad di negeri Yamamah. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengirim utusan untuk menyelesaikan urusan ini. Beliau mengirim Syaifullah, pedang Allah. Siapa? Khalid bin Walid, untuk menyelesaikan urusan ini. Ajakan untuk kembali kepada Allah dan Rasul ditolak. Maka tidak ada pilihan kecuali harus memerangi mereka. Maka terjadilah perang besar di zaman Abu Bakar As-Siddiq, yaitu perang Yamamah, yang hasil akhirnya apa? Yaitu Musailamah Al-Kadzab dadanya jebol Pak, kena tombak. Dia ditombak oleh seorang ahli tombak yang dulu sempat membunuh Hamzah. Siapa dia? Wahsy. Ternyata Wahsy ini masuk Islam. Bahkan masuk Islamnya Wahsy ini sempat berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Wahsy disuruh pergi dari Madinah. Wahai Wahsy, pergilah kau dari tempat ini. Jangan engkau melihat, jangan sampai aku melihat dirimu. Karena aku ketika melihat dirimu selalu mengingat pamanku Hamzah. Ini salah satu di antara jasa daripada Wahsy adalah membunuh nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Apakah selesai setelah itu? Belum. Ternyata tidak selesai. Nabi palsu itu terus. Di zaman Bani Abbasiyah muncul Tulaiha, terus nabi palsu. Sampai terakhir yang paling banyak mempengaruhi dunia yaitu apa? Mirza Ghulam Ahmad. Bahkan di negeri kita sendiri juga sering muncul nabi palsu. Siapa contohnya? Lia, bukan Eden, Edan. Ada lagi yang laki, siapa itu? Musaddek. Kok ero ente? Pernah jadi pengikut deh. Nabi-nabi palsu ini muncul. Ingat, kita nggak tahu jumlahnya yang keberapa. Apakah ini yang ke-10, ke-11, 12, jumlah totalnya 30. Nah, yang akan kita pelajari di sini yang terakhir, yang paling besar, yang ditunggu kedatangannya, yang disebut tadi dalam doa kita, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan kalau yang ke-30 yang paling besar ini memiliki ciri khusus. Bagaimana ciri-cirinya? Baik, kembali ke Muslim, buka 24776. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW berbicara mengenai Dajjal di hadapan orang banyak. Sabda beliau,
sesungguhnya Allah Ta'ala tidak picek atau buta matanya sebelah. Iya. Tetapi Ketahuilah sesungguhnya Al-Masih Dajjal yang picek mata kanannya seperti buah anggur mengembung. iya, ini salah satu ciri yang paling utama. Disebutkan dalam hadis tersebut. Kata Nabi, "Innallaha laisa bi'awar." Sesungguhnya Allah itu, maaf, tidak picek. Apa picek itu, Rek? Kalau buta itu kan dua. Kalau ini berarti buta sebelah. Bukan kero. Kalau kero itu beda fokus. Ya? Piteng. Hah? Piteng. Iya. Ya samalah. Tiap daerah memiliki sebutan khusus ya. Yang jelas buta mata sebelahnya. Ya ini apa? Inna dajjal, sesungguhnya Dajjal itu a'waru ainil yumna, buta mata sebelah kanannya. Berarti dia hanya melihat dengan mata yang mana? Matanya yang kiri. Jadi matanya yang kanan ini terhapus, menyembul. Makanya disebutkan di situ apa? Seperti apa? Kainabun tafiyah. Inabatun tafiyah. Seperti anggur yang menyembul. Inilah ciri daripada Dajjal. Dan ingat, Allah tidak seperti itu. Karena awalnya Dajjal ini mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai rasul, puncaknya mengaku sebagai Allah. Maka tegas di sini bahwasanya Allah itu tidak seperti itu. Sementara Dajjal yakni terhapus atau buta mata sebelah kanannya, sehingga dia melihat dengan satu mata. Makanya istilah one eye, satu mata, itu adalah milik Dajjal. Dan simbol-simbol satu mata ini memang sudah apa? Sudah ditampilkan di seluruh penjuru bumi, supaya masuk ke dalam alam bawah sadar manusia, bahwa nanti akan kedatangan satu tokoh besar yang memiliki kekuatan hebat, yang matanya satu, itulah Al-Masihud Dajjal. Bahkan orang-orang Nasrani sendiri, mereka memiliki literatur tentang Dajjal ini, yang mereka sebut dengan Antichrist, yaitu apa? Antikris. Maksudnya apa? Lawannya Kris yang disebut di sini adalah apa? Isa, Yesus, yang mereka anggap sebagai apa? Tuhan atau anak Tuhan. Maka lawannya adalah Antichrist. Tapi beda dengan kita konsepnya, bahwa Dajjal di sini adalah yakni manusia, bukan dari jin, dia Bani Adam, dan dia kelak akan mati di tangan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Karena tidak ada satupun makhluk yang ada di muka bumi ini mampu membunuh Dajjal kecuali Nabiullah Isa. Oleh karena itu ketika Nabi SAW berserta Umar bin Khattab bertemu dengan Ibnu Sayyad yang dianggap oleh Umar bin Khattab sebagai Dajjal, siap-siap mau dibunuh. Kata Nabi, sudahlah, jangan. Kalau dia Dajjal, kau nggak akan mampu membunuhnya. Kalau dia bukan Dajjal, ngapain kau membunuh? Udah biarkan. Karena saat itu ditanya, "Hai Ibnu Sayyad, apa yang kau lihat?" "Aku melihat singgasana di atas air." Berarti dia melihat singgasana iblis. Akhirnya ditutup oleh Rasulullah SAW, matanya dihapus, sehingga apa? Kekuatan seperti itu sudah tidak ada lagi. Makanya akhirnya Ibnu Sayyad pun masuk Islam. Tapi sahabat sudah a priori, itu Dajjal ya. Makanya selalu dijauhi. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Nah, Dajjal ini nanti akan keluar di akhir zaman. Ketika itu zaman sudah penuh dengan berbagai macam kebobrokan. Sistem kedustaan itu merajalela di mana-mana. Ketika kondisi negeri ini sudah dalam keadaan penuh dengan kezaliman, penuh dengan kesyirikan, jauh dari din agama, ditambah dengan kondisi fitnah, kebutuhan pangan, paceklik, kematian. Saat itu manusia banyak yang mengikuti Dajjal. Dajjal datang seakan-akan memberikan tawaran kenikmatan, terutama makanan dan minuman.
ketika manusia membutuhkannya. Sehingga dia seperti membawa sungai air, dan dia membawa api, apabila tidak mau mengikuti akan dibakar. Baca 2478. Dari Hudzaifah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? aku lebih tahu tentang Dajjal daripada Dajjal itu sendiri. Dia mempunyai 2 sungai yang mengalir. Yang satu kelihatan oleh mata mengalirkan air putih bersih, sedang yang satu lagi kelihatan bagaikan api bergejolak yang sedang mengalir. Tidak lain, ini adalah tipuan. Ma'u Dajjal narun. Airnya Dajjal itu adalah api yang sebenarnya. Wa naru Dajjal ma'ud. Dan apinya Dajjal itu adalah air yang sejuk. Ketika ini datang, apa yang harus dilakukan? Siapa yang menemukannya, hendaklah didatanginya sungai yang kelihatan seperti api menyala. Menakutkan atau tidak? Nabi memerintahkan supaya mendatangi sungai yang berupa api yang bergejolak. Takut. Orang kalau tidak membaca hadis ini atau mendengar dari Rasulullah hadis ini sampai kepada kita, pasti dia akan datang ke air yang bagaimana? Air yang sejuk, mengalir, menyegarkan di hadapan manusia, terlihat oleh matanya. Tapi Nabi sebaliknya suruh datang ke sungai yang berisi api. Apa yang dilakukan? Lalu picingkan mata. Picingkan mata. Kedua, tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Setelah itu, dan minumlah airnya. Minumlah airnya. Kenapa? Maka sesungguhnya itulah air sejuk. Berarti dia membawa tipuan yang besar. Inilah nanti yang akan terjadi. Oleh karena itu, siapa saja yang hari ini mudah ditipu oleh dajjal-dajjal kecil, pasti kalau dajjal besar datang, dia pasti akan apa? Mendukung dan mengikutinya. Hanya antum jangan datang ke tempat-tempat tipuan. Ono sulapan teko, hebat yo. Engkau nih ono dajjal temenan, pasti sampean apa tertarik. Ibu-ibu itu kadang-kadang juga ditipu dengan penampilan-penampilan make up. Itu bagian dari penipuan. Ya. Sudah azan? Silakan azan dulu. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Jadi Nabi SAW memerintahkan kita, ketika kita mendengar kedatangan Dajjal, kita harus menjauh, bukan malah mendekat. Karena Dajjal itu membawa tipuan yang luar biasa. Dia membawa syubhat. Maka Nabi berpesan kepada kita, buka Abu Dawud nomor 4319. 4319. Maka latihannya sekarang, ketika dajjal-dajjal kecil itu datang, kita jangan malah melihat, menonton. Bahkan bisa jadi bukan offline, acara-acara online itu melalui media-media. Banyak kan acara-acara dajjal. Di situ menunjukkan tentang sihir, tentang kehebatan ini dan itu. Hati-hati. Acara sulap, acara ini, itu semua adalah kedustaan. Kalau kita senang dengan hal-hal seperti itu, pasti kita akan mendatangi dajjal yang besar. Silakan. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendengar atau mengetahui kedatangan Dajjal, hendaklah ia segera menjauhinya. Idza sami'a dajjala falyan'a anhu. Apabila dia mendengar Dajjal itu datang, maka menjauhlah. Jangan malah mendekat. Kalau perlu pergi ke atas gunung, atau di bawah lembah, atau masuk ke dalam bumi, di bunker-bunker, di benteng-benteng. Kunci rapat-rapat. Karena kecenderungan kitanya akan datang. Medan magnetnya luar biasa. Dia memiliki daya tarik yang luar biasa. Apapun kebutuhan dasar, kebutuhan pokok manusia disediakan oleh Dajjal. Makan, minum. Dan dia ini ahli sihir. Dengan mudah bisa saja merubah orang menjadi ganteng. Kalau sekarang harus dengan operasi
bedah estetika. Bisa jadi Dajjal tanpa itu semua. Dia kerahkan jin, syaitan, terutama dari suku Suksuk. Suksuk, orang bilang sosok, itu untuk mengelabui manusia supaya melihat orang itu tampan, cantik, dan itu sudah ada sekarang. Semua kekuatan syaitan dari kalangan jin ini akan mengerucut bermuara kepadanya. Makanya latihannya sekarang. Jangan kita senang dengan kedustaan, tipuan-tipuan, acara-acara yang dusta. Kemudian, karena demi Allah, sesungguhnya seorang lelaki akan mendatangi Dajjal dan menyangkanya sebagai seorang mukmin. Nabi bersumpah, fa wallahi, demi Allah, innar rajula ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'minun. Seorang laki-laki mendatangi Dajjal dan akhirnya menyangka bahwa Dajjal itu seorang mukmin. Karena sebab apa? Iya. Hingga kemudian ia akan mengikuti hal-hal syubhat yang ditebarkan Dajjal. Iya. Hatta yattabi'uhu lima bu'itha minasyubuhat. Sehingga dia akan mengikuti apa yang ditebarkan oleh Dajjal berupa tipuan-tipuan, syubhat-syubhat. Walaupun akhirnya nanti Dajjal ini akan mati, tapi barang siapa nanti yang justru berpihak kepada Dajjal, justru dia akan menjadi orang kafir. Seluruh amal baiknya diangkat dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Sama seperti nanti Yahudi, 70.000 Yahudi dari Asbahan akan mendatangi Dajjal dengan pakaian khususnya, karena mereka adalah pasukan khusus Dajjal yang akan memerangi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dajjal sekarang berada di sebuah pulau. Dalam riwayat Abu Dawud diterangkan, bersumber dari sahabat Tamim Ad-Dari, seorang yang beragama Nasrani. Dia menumpang sebuah perahu bersama 30 orang dari suku Lahm dan Juzam. Suku Lahm dan Juzam ini dari negeri Syam. Dia terombang-ambing 30 hari di atas lautan, terdampar di sebuah pulau. Kemudian bertemu dengan Jassasa, yaitu makhluk seperti hewan yang bisa bicara. Dikatakan hewan tapi dia bisa bicara. Dikatakan manusia tapi semuanya bulu. Akhirnya ditunjukkan sebuah tempat goa yang di dalamnya terdapat Dajjal yang dirantai dengan kuat. Dia dalam kondisi terbelenggu dan kemudian bertanya kepada Tamim Ad-Dari tentang beberapa perkara. Tentang pertama, Nahl Baisan, yaitu kurma yang ada di negeri Baisan. Tentang Ain Sughar, yaitu mata air yang berada di negeri Syam, apakah masih keluar? Demikian pula yakni tentang diutusnya Nabi yang terakhir. Dia katakan, iya, saya dengar diutus Nabi katanya di daerah Mekah, pindah ke Madinah. Sementara dia masih beragama Nasrani. Begitu dia selamat keluar dari tempat itu, beliau menemui Nabi dan menyatakan masuk Islam. Setelah mendengar yakni pertanyaan tentang datangnya Nabi yang terakhir melalui Dajjal. Dan dialah menjadi sahabat yang kemudian meriwayatkan hadis tentang keberadaan Dajjal di mana. Sesungguhnya dia berada di salah satu gugusan pulau di antara pulau-pulau yang ada di dua laut. Kemungkinan pertama yaitu Laut Syam, kemungkinan kedua ada di Laut Yaman. Kalau tidak Syam, Yaman. Lagi-lagi dua ini. Jadi salah kalau berada di mana? Segitiga Bermuda. Karena tidak dijelaskan dalam hadis yang sahih. Dalam Sahih Abu Dawud diterangkan 4324 tentang keberadaan Dajjal. Yang akhirnya Dajjal nanti keluar dari tempat itu, dia akan datang ke negeri yang bernama Khurasan, yaitu antara Syam dan Irak. Negeri ini Khurasan. Disitulah dia mengumpulkan kekuatan dan akhirnya membuat kerusakan di muka bumi selama 40 hari. Satu hari pertama seperti sebulan, hari kedua seperti sebulan. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, dan hari sisanya seperti hari-hari kita. Ketika itu sahabat bertanya, bagaimana kalau sehari seperti setahun? Bagaimana cara sholat kita? Ya kira-kirakan saja. Bayangkan sehari seperti setahun. Dia akan merusak ke kanan ke kiri.
Negeri-negeri yang mengikuti Dajjal, negerinya akan makmur, gemah ripaloh jinawi, penuh dengan kesuburan, tanaman, buah-buahan. Tapi begitu negeri ini menolak kedatangan Dajjal, negeri itu dihancurkan, rusak, binasa. Seluruh kekayaannya dibawa oleh Dajjal. Maka ketika Dajjal merusak ke kanan dan ke kiri, Allah bangkitkan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, turun dari langit kedua, yakni turun di waktu subuh, berpegang 2 sayap malaikat, dan turun di sebuah menara putih di daerah Damaskus sebelah timur. Menara masjid ini disebut Masjid Jami Umawi yang ada di sana. Dan disitulah kemudian kaum muslimin melaksanakan sholat berjamaah bersama Nabiullah Isa. Yang asalnya Nabi Isa dianjurkan untuk mengimami sholat subuh, tapi menolak. Akhirnya Imam Al-Mahdi yang mengimami sholat subuh mereka. Setelah itu barulah dilakukan pengejaran terhadap Dajjal. Dajjal dikejar. Begitu pintu gerbang dibuka, Dajjal melihat Nabi Isa, sekaligus langsung dia meleleh seperti garam. Akhirnya dia lari, maka di pintu gerbang kota Lut atau di kota Lut lah dia terbunuh. Setelah terbunuh Dajjal, orang-orang Yahudi dihabisi semua. Seluruh pohon dan batu bisa bicara. Mereka mengatakan, wahai hamba Allah, wahai kaum muslimin, kemarilah, di belakangku terdapat Yahudi, faktulhu, bunuhlah mereka. Illa gharqat, kecuali gharqat, fa innaha minal yahud, karena pohon ini berasal dari pohon Yahudi. Tapi tetap saja mereka semua akan dihabisi sehabis-habisnya. Wallahu a'lam. Inilah sekilas tentang Dajjal di akhir zaman. Jadi Dajjal itu akhirnya nggak ada artinya apa-apa. Yahudi juga demikian, kecil Pak. Justru nanti Nabi Isa dan kaum muslimin akan menghadapi bangsa yang tidak terkalahkan. Bangsa yang hebat, gak bisa dikalahkan. Siapa? Ya'jud Ma'jud. Karena Nabi Isa dan kaum muslimin tidak berhadapan langsung. Beliau dan mereka kaum muslimin menyembunyikan diri di atas gunung Tursina. Allah lah nanti yang akan menghancurkan Ya'jud Ma'jud. Adapun Yahud, mereka hancur di tangan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Baik Bapak Saudara sekalian, para ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini pembahasan kita kali ini karena waktunya singkat, maka dibahas secara singkat. Semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang bertanya, silakan. Silakan. Saya mau tanya, adakah pernah disinggung dalam Al-Quran atau hadis, salah satu hadis, siapakah bapak atau ibu? Iya, tidak disebutkan dalam hadis manapun kecuali dalam hadis palsu bahwa Dajjal ini adalah anak dari Anuk atau anak yaitu putra dari Adam, yang dia ini besar tingginya, kemudian setelah itu dia melakukan persetubuhan, akhirnya dia menghasilkan anak. Kemudian anak ini menjadi Dajjal itu. Wallahu a'lam. Hadis tidak disebutkan yang sahih. Dan itu tidak penting. Bapak isopo, mbak isopo, buyut isopo, nggak penting. Sing jelas Bani Adam. Karena kadang-kadang dalam riwayat itu tidak perlu disebutkan nasabnya. Yang penting ini apa? Sepak terjangnya ini merusak apa? Maslahat, manfaat. Ya, baik. Silakan. Mohon penjelasan dari Muslim 2481. 2481, silakan dibuka. Muslim 2481 digital, silakan. Coba dibaca Pak Iska, barangkali bisa bantu dibaca. Intinya di Muslim 2481 itu kan ada seorang pemuda yang elok yang dibunuh oleh Dajjal. Ah, iya benar. Banyak itu di hadis Bukhari juga ada. Ya, tentang pemuda yang dibunuh oleh Dajjal. Itu berasal dari kota Madinah. Pemuda ini ketika mendengarkan Dajjal, dia adalah pemuda terbaik, iman yang terbaik. Dia keluar dari kota Madinah menemui Dajjal. Dajjal nggak bisa masuk Madinah. 2 kota yang tidak bisa dimasuki, yaitu kota Mekah dan Madinah. Karena di setiap pintu gerbang, di Madinah ada 7 pintu gerbang, dijaga oleh para malaikat. Ada yang menyebutkan 2 malaikat dengan menghunus pedang yang tajam. Maka Dajjal tidak bisa memasuki kota Madinah. Dia berada di pinggir dekat Uhud.
Sehingga ketika itu terjadi gempa sebanyak 3 kali. Begitu terjadi gempa sebanyak 3 kali, orang-orang kafir dan munafik keluar dari Madinah. Ternyata ada Pak di Madinah itu orang kafir. Cuman yang nyelundup. Kalau munafik samber. Makanya ketika Dajjal keluar dan terjadi gempa, justru yang keluar adalah orang kafir dan munafik. Inilah pembersihan. Sehingga apa? Yang ada di Madinah semua orang mukmin. Akhirnya dipalingkan muka Dajjal itu ke negeri Syam. Dia pergi ke negeri Syam. Di sanalah bertemu Nabi Isa yang akhirnya kemudian dibunuh. Nah, pemuda ini datang menemui Dajjal. Asyhadu annaka Dajjal. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal sebagaimana apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada pengikutnya, "Gimana orang ini? Tak bunuh tak? Nanti tak hidupkan lagi." Kemudian dibelah 2. Dilemparkan pemuda ini, belahannya sejauh mata memandang. Atau bahkan dalam riwayat yang lain, yaitu sejauh anak panah dilemparkan. Kemudian dipanggil oleh Dajjal, tubuhnya kembali lagi menyatu. Begitu dia hidup, ditanya, "Apakah kau yakin bahwa aku adalah Robmu yang bisa menghidupkan dan mematikanmu?" Kata dia, "Justru aku semakin yakin bahwa engkau adalah Dajjal." Dan ternyata pemuda yang dibunuh yang disebutkan dalam hadis itu ternyata aku. Akhirnya Dajjal marah, mau membunuh orang ini, sudah tidak mampu lagi. Dan setelah itu seluruh kekuatan sihir Dajjal hilang. Habis. Tamat sudah. Akhirnya dipalingkan wajahnya ke negeri Syam, bertemu dengan kaum muslimin, dan Nabiullah Isa di tempat itu. Begitu melihat Nabi Isa, meleleh tubuhnya seperti garam. Karena Nabiullah Isa ini Pak, disebutkan bau nafasnya itu bisa dicium jarak sejauh mata memandang. Dan bau nafas Nabiullah Isa ini diharamkan dicium oleh orang kafir. Kalau ada orang yang berhasil mencium bau nafas Nabi Isa, langsung dia mati. Berarti bau nafasnya enak nggak? Hah? Yo enak rek, mosok badek yo apa? Nabi Isa mosok baune badek? Ya enggak, harum, nikmat ya bau nafasnya itu. Tapi diharamkan kepada orang kafir. Begitu ada yang berhasil cium, mati sudah, supaya tidak bisa menikmati. Makanya diharamkan mereka. Dajjal melihat Nabiullah Isa, mereka lari beserta pasukannya, dan di negeri Lut lah dia akan mati. Sebagian ulama mengatakan Lut itu tidak lain adalah Tel Aviv. Wallahu a'lam. Dari hadis itu kata Abu Ishaq Nalwaki itu adalah Nabi Khidir. Berarti sekarang itu Nabi Khidir masih hidup. Ya, itu doif. Keterangan di bawahnya kan dari ulama. Ya. Itu hanya keterangan saja. Ya. Pendapat dari ulama, dan pendapat itu doif. Ya, bahwasanya itu adalah Nabi Khidir. Ingat, kita harus meyakini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Khidir itu sudah mati, sudah tidak ada. Karena tidak ada orang yang hidup sampai ratusan tahun sampai hari ini, kecuali dengan nas-nas yang sahih. Dan itu pendapat dari ulama, dan itu dhaif. Ya. Kalau Nabi Khidir masih ada, makanya banyak ahli-ahli thariqah itu nggak mau belajar kepada Nabi, belajarnya kepada siapa? Nabi Khidir. Karena apa? Dia nggak mau belajar kepada Nabi Musa, syariatnya beda. Saya ini langsung belajar kepada Allah, atau langsung belajar kepada Nabi Khidir. Padahal kita diperintah untuk mengikuti syariat siapa? Nabi Muhammad. Tidaklah orang Yahudi, dalam Sahih Muslim 125, orang Yahudi, orang Nasrani yang mendengar risalahku dan dia mati dalam keadaan tidak taslim masuk agama Islam, wajib alaihin nar, maka neraka wajib baginya. Siapapun harus mengikuti syariat Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Isa ketika turun pun mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya Nabi Muhammad hidup, Nabi Khidir hidup, pasti Rasul pernah bertemu dengan siapa? Masih bertemu dengan Nabi Khidir. Ada nggak hadis yang menyebutkan Rasul pernah ketemu dengan Nabi Khidir? Nggak ada. Masa seorang sehebat itu nggak ditemui, ya kan? Yang ilmunya lebih tinggi daripada Musa alaihissalatu wassalam ketika itu. Yang paling tidak kan silaturahmi. Kecuali memang bertemu dengan seluruh Nabi ketika Isra dan Mi'raj, dan itu ruhnya. Beliau menjadi imam
seluruh nabi dan rasul menjadi makmum. Itu hanya pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Pertemuan-pertemuannya kepada Nabi Musa dengan ruhnya di langit ke-6, bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit yang ke-7, bertemu dengan Adam di langit keberapa? 1, bertemu dengan Nabiullah Yahya di langit ke-2, bertemu dengan Nabi Yusuf di langit ke-3, di langit ke-4 bertemu dengan Nabi Idris, di langit ke-5 bertemu dengan Nabi Harun. Itu nabi-nabi yang ditemui ketika peristiwa besar Isra dan Mi'raj. Tapi tidak pernah disebutkan bertemu dengan siapa? Khidir. Sementara yang ditemui di langit semua itu ruh. Kecuali siapa? Isa. Nabiullah Isa di langit kedua. Bersama siapa? Bersama saudaranya, yaitu Yahya bin Zakaria. Kalau Yahya, ruhnya yang ada di sana. Kalau Nabi Isa, ruh dan jasadnya yang ada di sana. Karena jasad Nabi Yahya di bumi, jasad Nabi Harun di bumi, ruhnya yang ada di langit. Dan ingat, Nabi mengatakan, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kulal jasadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi memakan jasadnya para nabi. Berarti jasadnya para nabi itu di bumi ini utuh semua. Padahal ratusan ribu, 124 ribu. Kecuali siapa? Kecuali Nabi Idris. Karena beliau diangkat antara jasad dan ruh sebelum kematiannya. Berarti meninggal di langit. Di langit keberapa tadi? Di langit yang ke-4. Di sanalah Nabiullah Idris alaihissalatu wassalam. Itu antum bisa lihat Sahih Muslim nomor 134 KBC tentang peristiwa besar Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.